Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang final project, yaitu tentang High Availability Disaster Recovery atau HADR. Isi dari presentasi kami yang pertama itu terdapat primary database, lalu terdapat standby database, dan yang terakhir terdapat takeover dari database. Yang pertama yaitu pengertian dari HADR. HADR adalah fitur dalam sistem manajemen database yang bertujuan untuk memastikan data tersebut tetap aman dan tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan pada server utama atau primary database. Dan selanjutnya terdapat struktur dari HADR sendiri. Yang pertama, terdapat primary database, yaitu database yang menyimpan data utama dan menerima semua transaksi, dan semua perubahan tersebut akan terjadi dalam database ini dan dicatat dalam log dan dikirim ke database standby untuk memastikan data tersebut tetap aman. Next. Ya, selanjutnya ada eh, database standby atau database yang siap memantau database yang primary. Standby database yaitu salinan dari primary database yang selalu diperbarui dengan menerima dan menerapkan log transaksi dari primary. Jika primary mengalami kegagalan, standby akan menggantikan peran primary secara otomatis. Nah, selanjutnya yaitu manfaat ADR. Manfaat ADR memastikan ketersediaan tinggi dan pemulihan cepat pada sistem database. Dengan adanya replikasi data secara real-time, antara primary dan standby database, ADR memungkinkan kegagalan otomatis atau manual yang memastikan sistem tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada server utama. Next. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita memiliki skenario dan simulasi yang telah kita lakukan pada database yang ada yang kita buat. Nah, untuk hal yang pertama dilakukan, kita lakukan konfigurasi pada HDR primary. Pada HDR primary di sini ada kita mempunyai ping 192.168.56 dan .1111. Nah, pada konfigurasi pertama HDR, kita menggunakan yang namanya DB2 set, DB2 HDR read only yes. Lalu kita menggunakan DB2 set, yaitu DB2 standby ISO yes. Lalu kita mengeset DB2 set all. Next. Selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi HADR standby, di mana kita juga melakukan ping dan kita mendapatkan IP address-nya yaitu 192.168.56.112, di mana IP tersebut berbeda dari IP dari database yang primary. Nah, selanjutnya di sini kita membuat file baru yaitu untuk log HDRDB dan melakukan update kepada file log archmap tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan backup online dan offline. Di sini bisa kita lihat eh, mengapa kita memerlukan backup online dan offline. Ini karena backup offline sendiri kita membackup secara keseluruhan dan online itu secara perubahan yang terbaru. Jadi kombinasi kedua ini sangat penting untuk menjaga availability dari database. Next. Yang selanjutnya yaitu melakukan restore pada standby. Setelah kita membackup tadi yang di primary, dengan adanya HDR ini kita dapat menyalurkan yang di primary ke database standby. Di sini bisa kita lihat eh, ada timestampnya, itu berarti berhasil. Next. Untuk selanjutnya, kita melakukan konfigurasi koneksi antar virtual machine primary dan standby. Di sini, saya menggunakan command db2 update dbconfig for HDR menggunakan HDR localhost pada primary yaitu IP dia sendiri, yaitu dengan 3 digit terakhir 111, dan mengkonfigurasi port pada lokal SVC-nya yaitu menggunakan port 55001.
dan mengkonfigurasi HDR remote hostnya dengan IP yang ada di standby-nya, yaitu dengan tiga digit terakhirnya 112, dan mengkonfigurasi HDR remote SVC dengan portnya 55002, dan mengkonfigurasi HDR remote INST-nya dengan username db2 inst1. Eh, Begitu juga saya lakukan pada VM standby-nya, di mana saya melakukan db2 update pada database config untuk HDRDB menggunakan HDR localhost, di mana localhost ini adalah IP dia sendiri dengan 3 digit terakhirnya 112, dan port yang kita gunakan pada standby yaitu 55002. Lalu saya juga mengkonfig HDR remote hostnya, yaitu adalah IP dari VM primary dengan 3 digit terakhirnya 111. Lalu ada menggunakan HDR remote SVC, yaitu adalah port dari VM primary itu sendiri, yaitu 55001, dan menggunakan HDR remote INST dan username db2 inst1. Nah, yang selanjutnya saya melakukan konfigurasi alternate server dan port pada kedua VM, di mana alternate server pada VM primary saya menggunakan db2 update alternate server for database HDRDB menggunakan hostname 192.168.56.112 dengan port 55002, di mana itu adalah IP dan port yang dimiliki oleh VM standby. Dan sebaliknya pada VM standby saya menggunakan update alternate server for database HDRDB using hostname 192.168.56.111 dengan port 55001, di mana itu adalah IP dan port yang saya gunakan pada VM primary. Dan di sini saya juga menambahkan port 55001 dan 55002 pada IP tables untuk digunakan berkomunikasi satu sama lain antar VM. Next. Misalnya yaitu cek koneksi, cek antar database ya. Di sini bisa kita lihat status-status dari kedua database. Di sini sudah normal semua, yang standby role-nya benar standby, yang primary role-nya benar primary. Lalu state-state seperti peer ini sudah benar semua, peer. Lalu connect status sudah connected semua. Jadi ini bisa dilakukan HDR. Next. Studi kasus yang pertama yaitu perubahan data atau transaksi. Di sini kita membuat contoh seperti membuat tabel. Bebas namanya. Di sini kita menamakan tabelnya adalah tabel kolom 1. Di sini sudah bisa kita lihat yang di primary sudah kita buat. Lalu next ke kasus yang kedua. Oke, buat studi kasus yang kedua yaitu di mana kita melakukan takeover terhadap eh, database primary, di mana database primary di takeover dengan database standby. Dan selanjutnya, studi kasus yang ketiga yaitu kita menyalakan database primary yang sebelumnya telah dimatikan, dan di sini kita terdapat eh, DB2 start HDR on database sebagai standby. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.